Shalom, perkenalkan nama saya Resi Buratasik dari kelas C, jurusan Pendidikan Agama Kristen dengan NIRIM 1020196832 dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja, tahun ajaran 2021-2022. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Teknologi Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen. Baiklah adik-adik, di sini kita akan membahas mengenai bertumbuh menjadi dewasa. Apa itu bertumbuh menjadi dewasa? Yang pertama, adalah bertumbuh menjadi dewasa adalah kematangan dari segala aspek dengan konsep diri yang positif dan mampu bertanggung jawab dengan teguh. Beberapa hal yang dialami seorang remaja dalam proses pertumbuhan menjadi dewasa dapat dilihat dari 4 poin berikut. Yang pertama ialah dari segi fisik. Selain mengalami pertumbuhan dan bertambahnya berat badan, seorang remaja juga mengalami kematangan seksual. Yang dialami pada laki-laki ialah tubuh agak lebih jantan, suara mulai membesar dan agak serak, dan mulai tumbuh bulu atau rambut di daerah-daerah tertentu. Yang kedua ialah pada wanita, mulai mengalami menstruasi, mulai nampak pemontokan pada daerah seksual, dan cara berjalannya agak lebih gemulai. Yang kedua dari segi sosial, seorang remaja terdorong oleh rasa sosialnya untuk bergabung dengan teman-teman sebayanya dalam satu kelompok. Maksudnya ialah yang tadinya hanya bergabung dalam lingkup keluarga, namun sekarang dapat bergabung dengan teman-teman sebayanya dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga ialah dari segi intelektual. Seorang remaja mulai bersikap kritis. Dia tidak mau lagi diperintah-perintah atas alasan apapun itu. Dan yang kedua ialah mulai mencari jawaban atas pertanyaannya, apa itu arti hidup, cinta, kebenaran, keadilan, bahkan Tuhan. Yang keempat dari segi emosi. Seorang remaja tidak mau lagi diperlakukan sebagai anak kecil dan merasa tersanjung malu jika diperlakukan selayaknya seorang dewasa. Ciri-ciri umum kepribadian remaja dalam proses pertumbuhan menjadi dewasa. Yang pertama, dari segi fisik. Seorang remaja dapat menyeimbangkan antara bekerja dan istirahat. Yang kedua, menempatkan seks pada proporsi yang wajar. Dari aspek sosial, memiliki teman baik pria ataupun wanita. Yang kedua, tidak mudah terpengaruh oleh teman-teman sebayanya. Yang ketiga, dari aspek emosi. Seorang remaja mulai mempercaya diri, bebas dari iri hati, dan yang keempat dari aspek intelektual. Seorang remaja dipimpin oleh akal sehat, melihat ke masa depan. Dan yang kelima adalah aspek moral atau spiritual, menerima moral secara universal untuk semua, yaitu jujur, bertanggung jawab, toleransi, kebenaran, keadilan, dan lain sebagainya.
Dan yang ketiga, berhubungan pribadi dengan Tuhan dan bersyukur atas apa yang telah dicapainya. Nah, materi yang ketiga ialah adapun konsekuensi usaha untuk memperbaiki kepribadian seorang remaja. Yang pertama ialah harus menentukan ideal-ideal yang realistis, dan yang kedua ialah remaja harus membuat penilaian yang realistis mengenai kekuatan dan kelemahannya. Yang ketiga ialah remaja harus mempunyai konsep diri yang stabil, dan yang keempat ialah remaja harus cukup puas atas apa yang telah dicapai. Dan yang keempat adalah identitas kaum muda. Identitas berhubungan dengan tahapan perkembangan hidup seseorang dalam mendapatkan pengakuan, harga diri, dan orang macam apakah dirinya. Pada masa inilah seorang remaja mulai menentukan dan mengambil tanggung jawab yang penuh terhadap apa yang harus dilakukan dirinya untuk kehidupan selanjutnya. Baik, sampai di sinilah materi kita pada hari ini. Untuk mengisi absen, scan link di bawah ini, dan kita juga akan kuis, dan scan link di bawah ini untuk menjawab kuis Anda. Demikianlah materi yang saya bawakan. Shalom dan terima kasih.